Pemirsa, menjelang Pilpres 2024, suhu politik kian menghangat. Ada yang bermanuver politik dengan cantik, tapi ada pula yang merasa terusik. Sepekan setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat capres, berbagai respon hangat bermunculan dari tokoh dan partai politik lainnya. Dari hasil rakernas kemarin kan memang nama Pak Anies masuk ya. Masuk dari unsur kepala daerah dan itu nanti akan kita putuskan satu nama, diberi mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan siapa nanti yang akan diusung oleh PAN. Partai politik sah-sah saja mencapreskan capres yang diinginkan. Ya untuk Partai Nasdem kami ucapkan selamat karena telah mempunyai capres. Mari kita kemudian berkompetisi secara sehat. Sudah mengusung Anies sebagai baca pres, kan kemarin Pak Ganjar sempat masuk. Semua partai punya hak lah. Komunikasi hati sampai saat ini sudah. Pak Ganjar sebagai ketua agama boleh Pak pesannya mungkin untuk Anies? Apa? Oh enggak, wong ini politik kok urusannya. Agama. Dinamis wah itu bahasamu apik banget. Saya ucapkan selamat untuk Pak Anies ya. Sebagai sahabat, kalau ada peristiwa penting ada dalam hidupnya sahabat ya tentunya kita ikut senang. Saya ikut senang, mengucapkan selamat, give the best wishes Pak Anies. Tadi negosiasi. Lalu mengapa Sekjen PDI Perjuangan justru terusik dengan manuver cantik Partai Nasdem? Partai Nasdem menyayangkan sindiran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang melontarkan soal biru lepas dari Jokowi. Pasalnya, deklarasi Anies bukan ditafsirkan Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan. Dan faktanya, Partai Nasdem solid dan komitmen mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga tuntas pada 2024 mendatang. Soliditas koalisi Pilpres dan koalisi dalam kabinet harus terus kita jaga sampai akhir yang baik dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. Ma'ruf Amin. Itu komitmennya. Sedangkan yang lain-lain, pemilu itu adalah untuk ya pemerintahan 2024-2029 lain sama sekali. Ya, demokratisasi itu harus berjalan juga, harus segar juga. Tapi jangan menakutkan, ya, jangan memecah belah, ya, jangan menggunakan diksi-diksi yang berdampak pada polarisasi kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Hindari yang seperti begitu, berdewasalah dalam berpolitik. Kedewasaan politik Jokowi justru semakin terlihat saat Nasdem mencapreskan Anies. Pak Jokowi tidak terganggu dengan pencalonan Anies Baswedan dari Partai Nasdem atas dua hal. Level kenegarawanan dia yang sudah sangat mumpuni saat ini. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi menghargai demokrasi. Sebelumnya, saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat capres pada 3 Oktober lalu, Nasdem memastikan tetap mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai tuntas. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini sampai akhir masa jabatannya. Karena tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsipal. Kekurangan pasti ada. Dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawah itu, niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Jadi berkompetisilah dengan cerdas dan tangkas, bukan menebar narasi-narasi sarkas.